kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan kita. Mari kita panjatkan syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Oh. Hari ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Sebut nama Dia.
Selamat datang teman-teman di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Tidak terasa ya, kita memasuki minggu terakhir di bulan Januari tahun 2025. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Sudah mau memasuki bulan Februari lagi. Dimanapun teman-teman berada, kita semua percaya kalau penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, coba angkat tangan kalian kalau di dalam relasi kalian, baik itu pertemanan, pacar mungkin, orang tua, dosen, atau orang lain, kalian tidak pernah merasakan atau mengalami masalah. Boleh angkat tangannya? Atau boleh kalian komen di kolom komentar, saya rasanya nggak pernah punya masalah dalam relasi nih kak. Baik-baik aja, lancar-lancar aja nih. Kalau di antara kalian ada yang komentar atau angkat tangan, wah, yuk kita ngopi bareng. Saya mau tahu rahasia kalian gimana caranya nggak punya masalah dalam relasi yang ada. Guys, kalian merasa nggak sih makin sekarang rasanya makin susah untuk mengikuti Yesus? Rasanya sulit banget buat maintain atau jaga relasi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Karena relasi kita dengan sesama. Kultur atau budaya yang di sekitar kita berusaha menarik kita terus-menerus. Jujur aja, kebanyakan masalah atau drama dalam hidup kita timbul dari relasi dengan sesama. Betul apa betul? Miskomunikasi dengan teman, masalah dengan orang tua, masalah dengan dosen, pacar, dan orang lain. Gini nih, kalau kita udah berusaha buat jaga integritas kita dan kesetiaan kita sama Tuhan Yesus. Kita benar-benar mau komit nih mengandalkan Tuhan terus dan menghormati Tuhan dengan cara kita hidup mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Ada aja nih yang jadi tantangan buat kita dan seringkali malah bikin kita gagal untuk menjaga value kita. Contoh simpelnya, kita bangun pagi dengan keadaan super fit, happy, dan kita pikir, oke, this is my day. Hari ini akan jadi hari yang baik. Lalu kita saat teduh sebelum pergi, kita berdoa, kita minta penyertaan Tuhan, minta kesabaran, minta hikmat, minta Tuhan buat ajarin kita mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi kita. Selesai berdoa, kita mulai aktivitas, mandi, sarapan, pergi kuliah atau ngantor, atau janjian sama teman. Di jalan saat kita naik motor atau naik mobil, kita disalip mendadak, lalu orangnya ngerem mendadak di depan kita. Teman-teman yang pernah rasain pasti relate banget ya. Wah, doa yang tadi pagi sebelum berangkat udah nggak inget lagi. Yang ada malah kesel banget, bete, lebih ingin berkata-kata yang buruk dibanding memberkati orang itu. Intinya banyak kejadian yang bikin kita susah untuk melakukan dan taat sama firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, gimana cara iman kita tetap kuat nih di tengah-tengah masalah relasi yang ada? Gimana caranya supaya kita tetap stay on the right track di tengah dunia yang value-nya semakin hancur? Apakah kita mau stay strong dengan cara membuang relasi yang ada dengan siapapun supaya nggak ada drama? Atau kita dikit demi sedikit kompromi sama value Alkitab? Tentu aja kita nggak bisa memilih dari dua opsi itu ya guys. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang tidak asing, yaitu Daniel. Kita lihat Daniel pasal pertama. Ada satu raja yaitu Raja Nebukadnezar. Dia adalah Raja Babel. Babel itu adalah satu kerajaan yang sangat kuat ya pada masanya. Kalau kita tahu zaman Nehemia yang membangun ulang tembok Israel itu karena dihancurkan sama Babel. Dan budayanya Babel ini kalau mau menginvasi satu wilayah, dia akan menghancurkan, membunuh, pokoknya jahat deh. Kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar ini bukan tokoh utama dalam kitab Daniel. Siapa tokoh utamanya? Daniel? Salah. Setiap tokoh utama dalam Alkitab adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke, back to the story. Jadi, Yerusalem ini kondisinya lagi nggak baik-baik aja karena kedatangan orang-orang Babel. Kita lihat di Daniel 1 ayat 3-5.
Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Wah, ciri-ciri orang yang diminta sama Nebukadnezar ini aspeknya tinggi ya. Nah, orang-orang yang dicari ini nantinya akan diberikan pekerjaan yang sangat penting oleh raja. Kalian bayangkan, setelah Babel menghancurkan kota, raja mengambil semua orang pintar dan yang paling baik untuk bekerja kepadanya. Dikatakan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah beberapa orang dari orang-orang yang dipilih untuk bekerja. Kita nggak tahu kondisinya, mungkin kota sudah hancur. Orang-orang ini dipaksa diambil dari keluarganya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga lainnya. Intinya Nebukadnezar ini pengen yang terbaik buat dia, tapi dengan cara menghancurkan sekitarnya. Lalu, lihat apa yang dia lakukan. Dia mencoba untuk mengubah nama mereka yang dipilih sebagai pekerja istana. Dia mencoba untuk mengubah identitas mereka. Sama-sama katakan identitas. Teman-teman, waktu itu nama adalah satu hal yang sangat-sangat penting karena melambangkan jati diri atau identitas suatu hal. Semua nama ada artinya, sampai saat ini juga. Mau nama orang, nama wilayah, nama daerah, semua diberikan nama sesuai dengan kondisi iman, kepercayaan, budaya yang ada pada saat itu. So, trik Nebukadnezar buat mengubah orang untuk mengubah jati diri, identitas, dan kebiasaan orang waktu itu adalah dengan mengubah nama mereka. Kita lihat di ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel, ada L-nya. Itu relate atau berhubungan sama L dalam bahasa Ibrani, yaitu Tuhan. Tuhan yang benar. Diganti jadi Belsazar. Ada Bel-nya. Bel itu Allah lain, Allah Babel yang katanya melindungi raja. Walaupun namanya diganti, Daniel gak membiarkan itu mengubah jati dirinya. Dia tetap menjaga identitas aslinya, dia tetap melakukan apa kata Tuhan buat hidupnya. Ini terjadi dalam kehidupan kita juga loh teman-teman. Setiap kali si jahat menyerang kita, dia pasti selalu menyerang gambar diri atau jati diri kita terlebih dahulu. Misal, kita ada masalah sama orang. Si jahat pasti berusaha mengintimidasi kita, membuat kita berpikir, aduh emang saya kurang baik ya? Aduh emang saya bodoh ya? Saya nggak berharga, saya kayaknya nggak bisa diampuni, saya nggak layak, saya dibanding dia nggak ada apa-apanya. Selalu yang jadi incaran pertama adalah merusak gambar diri kita, merusak apa kata Tuhan buat kita. So, sama seperti Daniel, kita harus tahu betul siapa diri kita di dalam Kristus. Kita lihat di ayat 5, Raja memerintahkan supaya mereka dikasih makan makanan yang biasa dimakan raja dan minum yang biasa diminum raja. Tapi di ayat 8, Daniel menolak. Ini juga merupakan satu story yang unik nih teman-teman. Karena pada waktu itu, makanan untuk raja biasanya dipersembahkan juga untuk dewa mereka. Namun, bayangkan yang namanya makanan raja pasti super the best, pasti yang terbaik, enak, rasanya pas, mewah, dan mantap lah pokoknya. Tapi Daniel nggak mau menajiskan dirinya dengan makanan itu. Dia nggak mau kompromi sedikit pun. Menurut saya, Daniel luar biasa. Bayangkan, Daniel yang masih muda, jauh dari keluarga, kotanya dihancurkan, mungkin pangan juga susah, bisa menahan godaan makanan yang sangat enak tersebut. Dia bisa aja kompromi sedikit. Tuhan, ini makanan enak, gak apa-apa ya.
berkat masa sih ditolak? Well, Tuhan, gue kan tetap melayani Tuhan, gue kan tetap percaya Tuhan, gue tetap nggak menyembah Allah lain. Jadi makanan ini nggak apa-apa kali ya Tuhan, kan nanti berdoa dulu sebelum makan biar Tuhan kuduskan dulu dalam nama Yesus, amin. Ya itu mungkin kita bisa berpikir dan kompromi sama Tuhan seperti itu. Tapi Daniel beneran menolak. Dia minta makanan biasa aja yang bukan dipersembahkan kepada raja, which is yang biasa dipersembahkan kepada Dewa Babel juga. Kayak hidup kita sekarang nih, bisa relate banget. Gua bolos sehari lah, titip absen aja, gak dosa kan? Nyontek aja pakai chat GPT aja lah, toh gak dosa juga kan? Kan gua kan tetap percaya Tuhan, yang penting udah selamat masuk surga. Mau gua ngapain mah, bebas lah, yang penting percaya Yesus. Semoga gak ada yang seperti itu ya di antara kita. Daniel ini seolah-olah dipaksa untuk menjadi bagian dari Babel. Tapi Daniel tetap menjaga dirinya sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan untuk dia. Dia menetapkan hati dia untuk terus hidup memuliakan Tuhan, gak kompromi. So, gimana caranya untuk tetap hidup memuliakan Tuhan di tengah budaya dan relasi yang rasanya menarik kita semakin jauh sama Tuhan? Seperti respon Daniel kepada pemimpin pegawai istana untuk tidak memberikan dia makanan raja, yaitu Daniel berkata benar dalam kasih. Kalau kita baca versi NLT, dikatakan seperti ini. He asked the chief of staff for permission. Daniel request baik-baik ke pemimpin pegawai istana buat gak makan makanan raja. Dia gak merespon dengan, najis makan makanan raja, gak mau atau, serius, suruh saya untuk makan makanan yang dipersembahkan ke dewa kalian. No, dia respon dengan kebenaran dan kasih. Mungkin kalau dia pakai bahasa Indonesia, ngomongnya seperti ini. Maaf, boleh nggak kalau saya nggak makan makanan raja karena saya mau menjaga tubuh saya tetap berkenan kepada Tuhan saya. Kita bisa lihat di ayat selanjutnya, ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Karena Daniel merespon seperti itu, Tuhan berkenan kepada Daniel dan mengaruniakan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ini menarik juga, bisa aja pemimpin pegawai istana itu marah-marah, gak suka karena Daniel menolak. Tapi karena Daniel menyenangkan Tuhan, Tuhan yang kasih sama Daniel hati pemimpin pegawai istana itu. Berapa banyak dari kita sekarang kalau dalam kondisi Daniel merasa paling benar sehingga respon yang diberikan malah seperti sombong atau merendahkan orang lain. Seolah-olah kita nggak peduli sama orang. Yang penting kita melakukan yang benar, tapi dengan cara yang tidak bijak. Contoh, kita lihat orang buang sampah di depan tong sampah, bukan dimasukin ke dalam tong sampahnya. Lalu respon kita ke orang itu malah merendahkan. Kayak orang gak berpendidikan aja buang sampah sembarangan. Atau malah lempar sampah balik ke orangnya itu. Kita melakukan itu karena kita merasa paling benar. Tapi lihat cara kita melakukan kebenaran. Apakah dengan kasih atau dengan pride? Kalau dengan kasih, kita bisa aja baik-baik ngomongnya seperti ini. Sorry, kayaknya mau buang sampah tapi kurang tepat sasaran nih. Malah jatuh ke depannya. Ini saya ambil, saya masukin ke dalam ya. Respon dengan kebenaran dan kasih. Bayangkan kalau respon kita kayak respon pertama, malah cari masalah sama orang lain. Daniel juga demikian, respon dari pemimpin pegawai istana malah jadi baik. Dia bilang, takut nanti kalau kamu makanan bukan makanan raja, malah kamu kurus, gak kelihatan seger, malah gak sehat, nanti malah aku yang disalahin. Di ayat selanjutnya diceritakan selama 10 hari mereka hanya dikasih sayur aja sama air. Lihat, tetap sehat atau enggak. Dan hasilnya adalah malah badan mereka lebih sehat dibandingkan yang makan makanan raja. Karena Daniel memuliakan Tuhan dan gak kompromi, Tuhan memberkati Daniel dan gak membiarkan Daniel dipermalukan. Tuhan kasih Daniel pengetahuan, bahkan bisa mengartikan mimpi dan penglihatan. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria berbeda dari pegawai istana lainnya. Berbeda di sini bukan berarti aneh atau dalam artian buruk ya teman-teman.
Berbeda di sini dalam artian yang positif. Mereka lebih sehat, lebih pintar, lebih bagus dalam segala hal. Kalau dipikir-pikir secara logika ya teman-teman, awalnya mereka adalah warga negara dari negara yang dijajah, lagi dikuasai sama negara lain. Biasanya yang dijajah lebih buruk dibandingkan yang menjajah, baik secara perawakan, kepintaran, dan lainnya. Tapi ini kebalik, yang dijajah lebih baik dari yang menjajah. Dan ini mustahil kalau bukan karena kuasa Tuhan. Ini jadi pengingat juga buat kita. Tuhan kita adalah Tuhan atas segala hal yang mustahil. Saat gak ada harapan, saat rasanya gak ada jalan keluar, ingatlah kalau Tuhan kita itu hidup. Dia adalah Allah yang mendengar setiap doa kita dan mengerti setiap hal yang kita alami. Apapun yang kita alami saat ini, Dia yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah taat dan tidak kompromi. Coba teman-teman pikirkan kalau Daniel dan teman-temannya kompromi. Mereka kompromi dengan value mereka dan mengikuti arus yang ada. Itu kan gak apa-apa, bukan masalah besar lah. Makan aja makanan raja. Udah, ikutin aja aturannya. Kita enak kan, gak susah. Tuhan juga ngerti lah. Mungkin kalau mereka kompromi, gak akan ada cerita Daniel dan teman-temannya. Gak akan ada cerita Daniel di gua singa. Gak akan ada cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego di perapian. Mungkin sejarah bisa berubah. Tapi mereka taat, mereka gak kompromi. Mereka memegang teguh apa yang menjadi kebenaran dan apa yang menjadi perkataan Tuhan buat hidup mereka. Padahal mereka bisa dengan mudahnya untuk kompromi dan keadaan mereka bisa jadi sama dengan kita. Setiap hari, setiap waktu, banyak hal yang bisa bikin kita kompromi. Kita sangat banyak kesempatan untuk kong kali kong atau kompromi sama firman Tuhan. Gak apa-apa lah, bohong dikit, toh tetap masuk surga. Bolos gak apa-apa lah, toh gak mempengaruhi keselamatan. Tuhan juga ngerti lah gua capek, Tuhan juga tahu lah. Tapi teman-teman, sekalinya kita membiarkan diri kita kompromi, sedikit demi sedikit kita akan mulai kehilangan fondasi kita di dalam Tuhan. Kita akan sedikit demi sedikit lupa sama identitas kita di dalam Tuhan. That's why banyak dari kita yang insecure, banyak dari kita yang cemas berlebih, anxiety, akarnya bisa jadi karena kita kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Kita ragu akan value kita nggak yakin sama pegangan hidup kita. Teman-teman, ingat, musuh kita akan selalu menyerang identitas kita terlebih dahulu. Dia mencuri, merusak, dan membunuh. Dia akan berusaha mempengaruhi kita dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu terlalu berdosa. Ayo, gak apa-apa lah, mabok sekali aja, biar lupain semua masalah yang ada. Ayo, gak apa-apa dong, kepepet, mencuri aja. Kalau kamu gak nyuri, gak bisa makan loh. Besok kalau kamu mati gimana? Ayo, gak apa-apa, having sex aja. Sekarang, toh kamu akan nikah juga. Cobain aja dulu. Semua kebohongan akan terus ada. Dan kalau fondasi kita gak kuat di dalam Kristus, lama-lama kebohongan yang ada akan menjadi value kita dan bisa menghancurkan hidup kita. So, teman-teman, yang bisa kita lakukan untuk bisa tahan dengan setiap godaan yang ada dalam hidup kita adalah perkatakan kebenaran dalam kasih dan taat, serta tidak kompromi. Bangun fondasi yang kuat dalam Kristus. Di hidup ini yang menjadi tokoh utama dalam hidup bukanlah kita, tetapi Tuhan. Dia yang mempunyai segala sesuatu, Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan Dialah Allah yang selalu ada beserta kita dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Ajari kami agar kami dapat memperkatakan kebenaran dan taat pada setiap firman-Mu. Dan hari ini hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, agar ada berkat
hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberkati perkuliahanmu agar kamu diberikan kepintaran untuk menyelesaikan setiap tugas dan ujian yang ada dengan maksimal. Tuhan memberkatimu secara finansial agar apa yang kamu perlukan Tuhan yang sediakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki beban doa ataupun konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code atau menghubungi nomor hotline yang ada, karena ada para konselor dan para pendoa yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.